Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriliani dari PGMI 3D NPM 1911100259. Baik, di sini saya akan membahas tentang 9 aliran. Untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis, siswa harus menggunakan metode pembelajaran yang pembelajarannya lebih menekankan siswa dalam proses pembelajaran. Hal ini dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa melalui analisis. Idealisme aliran ini diformulasikan oleh Plato. Idealisme merupakan aliran dalam filsafat yang menjadi hakikat kenyataan dalam batun. Menurut Koenig menyebutkan bahwa idealisme pada intinya adalah suatu penekanan pada realitas ide, gagasan, pemikiran, akal pikir daripada sebagai penekanan pada objek-objek dan daya-daya material. Dalam aliran ini, peran guru dalam pembelajaran. Guru mendorong peserta diri berpikir logis karena dalam aspek ini lebih diutamakan kognitivisme. Yang kedua adalah realisme. Realisme adalah filsafat yang timbul pada zaman modern. Realisme memandang bahwa dunia luar adalah nyata dan kenyataan itu berbeda dalam jiwa yang mengetahui dunia lebih luas tersebut. Aspek rohani dan fisik itu punya hak yang sama, yang nyata senyata-nyatanya. Dalam metode pengajaran, guru harus memediakan mata pelajaran dengan dunia sekelilingnya. Contoh, misalnya metode ini dapat dilakukan dengan observasi, misalnya dalam pembelajaran mengenai masalah lingkungan di sekitar kita, dan guru juga hendaknya mengutamakan metode mengajar yang bersifat logis, bertahap, dan berurut. Berdasarkan kedua aliran di atas, dapat dipiktek dan pendidikan untuk mencapai tujuannya. Terus selanjutnya adalah pragmatisme. Istilah pragmatisme berasal dari perkataan pragma, artinya praktik. Maksudnya bahwa makna segala sesuatu tergantung dari hubungan dengan apa yang dapat dilakukan. Dasar pijakan pragmatisme adalah logika, pengamatan di mana apa yang ditampilkan pada manusia dalam dunia nyata merupakan fakta-fakta individual, konkret, dan terpisah satu sama lain. Aliran ini berkembang di Amerika Serikat. Sebelumnya itu sempat juga berkembang ke Inggris, Prancis, dan Jerman. Aliran ini diperkenalkan seluruh dunia oleh William James. Dalam pendidikan, pragmatisme mengedepankan praktek-praktek. Semua materi yang akan disajikan harus berdasarkan fakta-fakta yang sudah diobservasi, dipahami, serta dibicarakan sebelum aliran ini menganut empirisme. Peran guru dalam aliran ini hanya sebagai fasilitator dan motivator kegiatan anak. Pragmater benar salah didasarkan kepada pandangan pemahaman di masyarakat dan lingkungan sosial. Belum tentu di suatu hal itu buruk bagi masyarakat itu sama buruk juga di masyarakat lain. Bisa jadi kebalikannya. Pengetahuan bersifat sementara, dan demikian juga dengan nilai-nilai. Bagi pragmatisme, semua yang memiliki perubahan, tidak ada kata kekal atau tetap. Selanjutnya adalah aliran eksistensialisme. Dari sudut etimologi, eksistensi berasal dari kata ex yang berarti keluar dan sintesis atau sista yang berarti berdiri. Menempatkan secara umum berarti manusia dalam
kebenarannya itu sadar bahwa dirinya ada dan segala sesuatu keberadaannya itu sadar bahwa dirinya segala sesuatu bahwa dirinya dan ada dan segala sesuatu itu ditentukan oleh dirinya sendiri. Menurut Parke, aliran ini terbagi menjadi dua subbesar, yaitu bersifat teistik. Teistik adalah aliran estetik yang masih menganggap keberadaan Tuhan, sedangkan estetik adalah aliran yang melepas diri dari Tuhan lah sudah tik menganggap lagi adanya Tuhan. Pemahaman estetik terhadap nilai menekankan kebebasan dalam tindakan kebebasan bukan tujuan suatu cita-cita dalam dirinya sendiri, melainkan merupakan suatu potensi untuk suatu tindakan. Dalam pendidikan, eteisme sebagai filsafat sangat menekankan individualitas dan pemenuhan diri secara pribadi. Jadi itu harus menjadi manusia yang unggul, harus mempunyai keberanian dan bisa berkontribusi dalam dunia pendidikan dengan adanya saling meraih kompetensi yang baik. Selanjutnya adalah sosialisme. Secara etimologi, sosialisme yaitu berasal dari bahasa Perancis. Sosialisme sendiri berasal dari kata sosial yang berarti kemasyarakatan. Prinsip-prinsip sosialisme. Prinsip-prinsip sosialisme yaitu 1. Percaya dengan mutlak teori materialisme. Bagi sesuatu baik dalam pandangannya kepada alam secara keseluruhan atau pandangan tentang manusia dan masyarakat. Aliran itu memandang ilmu sebagai keperluan terpenting. Kepercayaan yang kedua adalah kepercayaan bahwa agama itu tidak lain hanya merupakan hasil perkembangan materi. Aliran ini mempercayai teori materialisme atau kebenarannya. Mereka percaya bahwa agama itu lahir dari manusia itu sendiri. Aliran itu merupakan pemikiran yang buruk pada pandangan agama. Tetapi dalam pendidikan, bentuk pengajaran di sini adalah adanya keadilan dan semuanya sama. Dan selanjutnya adalah esensialisme. Aliran ini perpaduan ide filsafat, idealisme dan realisme. Aliran ini telah lahir pada zaman realisme. Dalam konteks filsafat pendidikan, aliran ini memiliki ciri utama yaitu menekankan bahwa pendidikan mesti dibangun di atas nilai-nilai yang kukuh dan tetap stabil. Aliran ini juga beranggapan bahwa manusia perlu kembali lagi pada kebudayaan lama, yaitu kebudayaan yang telah ada semenjak peradaban manusia yang pertama. Oleh karena itu, pendidikan mesti didasarkan pada asas yang kukuh yang secara nyata telah teruji kebenarannya dan ketangguhannya dalam perjalanan sejarah. Terhadap lingkungan. Selanjutnya adalah perennialisme. Perennialisme merupakan satu aliran dalam pendidikan yang lahir pada abad ke-20. Pada abad ke-20, pendidikan yang menurut aliran ini adanya pemikiran yang mengembalikan keadaan manusia pada kebudayaan masa lampau. Kepercayaan zaman dulu bisa menjadi landasan untuk kedepannya. Pemikiran ini tidak 100% benar dan tidak 100% salah. Menurut aliran ini, tujuan pendidikan adalah untuk memastikan bahwa memperoleh pengetahuan tentang prinsip-prinsip atau gagasan besar
yang tidak berubah dalam pengembangan kurikulum. Kurikulum diorganisir dan ditentukan terlebih dahulu oleh orang dewasa dan ditunjukkan untuk melatih akutise akal. Untuk mengembangkan akal, yang dipentingkan dalam kurikulum adalah mata pembelajaran general education yang meliputi bahasa, sejarah, matematika, IPA, filsafat. Dan sekian dari saya, terima kasih. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.